Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Minggu 29 Agustus 2021. Merdeka dari kecanduan, bagian yang pertama, Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 18. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Setiap orang pasti pernah dicobai, namun yang berbahagia ialah orang yang mampu bertahan. Mengapa dikatakan berbahagia? Sebab orang yang bertahan atau tahan uji akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Pencobaan bisa datang dari mana saja, tetapi jangan pernah kita katakan dari Allah. Sebab firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa Allah tidak dapat dicobai dan tidak mencobai siapapun. Pencobaan datang dari keinginan sendiri, dan bila keinginan itu dituruti, maka akan melahirkan dosa. Selanjutnya, bila dosa itu telah matang, dosa itu akan mendatangkan hukuman Allah. Demikianlah proses dimulainya pencobaan atau keterikatan di dalam diri seseorang. Seorang yang telah terikat atau kecanduan dapat terikat seumur hidupnya bila dia tidak berusaha untuk melepaskannya. Namun usahanya bisa saja gagal bila mengandalkan kekuatan manusia biasa. Hanya Kristus yang mampu membebaskan seseorang dari kecanduannya. Beberapa kasus seorang yang telah terikat oleh judi, rokok, pornografi, hingga narkoba dapat dilepaskan dengan sempurna ketika ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Namun tidak sedikit pula ada orang Kristen yang enggan untuk benar-benar dilepaskan. Kecanduannya seperti anak yang mempertahankan boneka kesayangannya meskipun ia telah dewasa. Boneka tidak membawa kepada kematian, tetapi kecanduan dapat membinasakan dan merusak hubungannya baik dengan Allah maupun sesamanya. Hari ini ada kabar baik untuk kita semua, bahwa kita bisa dimerdekakan dari segala kecanduan kita, asalkan kita mau terbuka dan benar-benar bersedia lepas darinya. Kecanduan bukan untuk dinikmati seumur hidup, sebab itu akan membinasakan kita. Lebih jauh Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-29 sampai 30. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu yang utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Artinya bahwa kita harus melepaskan segala keterikatan atau kecanduan kita terhadap apapun yang bisa membawa kita jauh dari Allah dan sesama kita. Jadilah orang-orang Kristen yang benar-benar merdeka, sehingga kita bisa hidup menyenangkan hati Allah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Keterikatan pada dosa hanya akan mendatangkan kehancuran. Keterikatan pada kebenaran Tuhan akan memberikan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.